Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahredi Pakai MT, dosen di Prom Studi D3 Mekanisasi Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Saya merupakan dosen yang ditugaskan untuk mengajar mata kuliah ilmu bahan bakar dan pelumas di semester 1 taruna atau mahasiswa Prom Studi Mekanisasi Perikanan. Mata kuliah ilmu bahan bakar dan pelumas merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS dan diajarkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan Prom Studi Mekanisasi Perikanan, yaitu untuk menguasai teknik permesinan untuk motor diesel, motor bensin, dan motor listrik serta tenaga penggerak alternatif sebagai penggerak mesin produksi perikanan budidaya dan pengolahan produk perikanan. Berdasarkan CPL Prom Studi, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah adapun turunan dari capaian pembelajaran mata kuliah, yakni ada 11 sub CPMK yang terdiri dari yang pertama, taruna mampu menjelaskan struktur dan sifat bahan, yaitu logam, keramik, polimer, dan komposit yang diaplikasikan ke dalam permesinan kapal. Yang kedua, taruna mampu menguraikan proses pembuatan baja dan besi cor. Yang ketiga, taruna mampu melakukan pengujian bahan teknik secara mekanik, yakni kekerasan, tarik, bending, dan impact, dan secara kimia dan mampu bekerja dalam tim. Yang keempat, taruna mampu menjelaskan mekanika kekuatan bahan. Yang kelima, taruna mampu menjelaskan proses korosi pada bahan logam, serta melalui kegiatan praktikum, taruna mampu mengendalikan korosi. Yang keenam, taruna mampu menganalisa proses perlakuan panas terhadap logam. Yang ketujuh, taruna mampu mengoperasikan alat pengelasan listrik, dalam hal ini adalah welding. Yang kedelapan, taruna mampu menjelaskan sifat fisika dan kimia pelumas. Sub CPMK 9, taruna mampu menjelaskan proses pembakaran bahan bakar pada ruang bakar. Yang ke-10, taruna mampu menguraikan proses pemurnian minyak atau oil purification dari pengotor. Dan yang terakhir, taruna mampu menjelaskan syarat dan sifat bahan pelumas pada permesinan kapal. Mata kuliah ilmu bahan bakar dan pelumas membahas tentang struktur, sifat, proses perlakuan, pengujian, dan aplikasi bahan logam, keramik dan polimer, serta komposit, dan juga bahan bakar dan pelumas dengan beban 2 SKS. Muatan mata kuliah merupakan dasar dari ilmu keteknikan dan menjadi syarat pada mata kuliah lanjutan di Prom Studi Mekanisasi Perikanan seperti mata kuliah elemen mesin dan teknologi mekanik, motor diesel kapal, serta bangunan dan stabilitas kapal. Dalam proses perkuliahan, hasil-hasil penelitian yang dilakukan dosen juga dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini disajikan untuk taruna semester kedua di Prom Studi D3 Mekanisasi Perikanan. Penanggung jawab mata kuliah ini adalah dosen tim teaching di lingkungan Prom Studi Mekanisasi Perikanan. Sebagai kampus vokasi, maka pembagian antara teori dan praktek dalam pembelajaran yaitu adalah 40 dan 60%. 40%-nya teori dan 60%-nya praktek. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah collaborative learning, problem solving, dan PJBL baik secara teori maupun praktek. Adapun daftar pustaka yang dijadikan rujukan pada materi kuliah ini adalah sebagai berikut. Pada mata kuliah ini dilakukan sistem penilaian sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, yaitu terdiri dari nilai kuis, tugas, dan UTS dan UAS dengan pembagian yang proporsional sebagai bagian dari nilai aspek kognitif taruna. Adapun penilaian afektif dimulai atau dinilai berdasarkan sifat dan kehadiran taruna, dan nilai psikomotorik berdasarkan keaktifan taruna selama perkuliahan berlangsung baik secara teori maupun praktek, serta keterampilan taruna dalam menggunakan peralatan, pengukuran, pengujian maupun keterampilan dalam presentasi. Selanjutnya silakan melihat salah satu pertemuan pembelajaran yang telah saya lakukan. Dan sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Lalu disiapkan. Ya, seluruhnya. Ya, ya.
membuat tabungan. Lapor, Boarding Bay siap mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum mengawali perkuliahan kita di pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat. Diri tempat. Gerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum hadir? Ada yang masih kedua? Sudah semua ya? Bagus. Jadi adik-adik semua, ketika misalnya masuk ke kelas, memang harus lebih dulu masuk daripada dosen ya. Ya, adik-adik sekalian. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah ilmu bahan, ya, ilmu bahan teknik yang akan saya jalankan pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan, Anda nggak yang tahu apa itu ilmu bahan teknik? Siapa yang tahu apa itu ilmu bahan? Apa itu bahan? Material. Ilmu adalah pengetahuan. Jadi ilmu bahan adalah material. Ya. Dalam hal ini material yang kita akan pelajari adalah material teknik. Ya. Ya, adik-adik sekalian, hari ini ya, kita akan bicara panjang lebar tentang ilmu bahan. Adapun capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni Anda itu wajib atau mampu mengidentifikasi bahan dalam perawatan, pengoperasian dan perbaikan mesin perikanan. Ya, itu capaian pembelajaran. Kemudian kompetensi yang wajib Anda kuasai adalah Anda wajib mengidentifikasi jenis dan sifat-sifat bahan. Gitu. Kemudian pokok bahasan kita ya pada pagi hari ini yakni yang pertama mengenai jenis bahan teknik, yang kedua mengenai sifat bahan tekniknya, kemudian yang ketiga mengenai sifat thermal. Sekalian, secara umum material teknik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah logam, yang kedua keramik, yang ketiga ya, yang pertama logam, yang kedua adalah keramik, yang ketiga adalah polimer. Material cerdas atau smart material. Oke, adik-adik semua, selanjutnya saya akan membuat tabel ya. Anda kerjakan secara individu dulu ya. Anda kerjakan secara individu. Nanti setelah itu kita akan membuat kelompok, kemudian Anda akan melakukan kegiatan praktikum. Jadi masing-masing orang itu akan membuat ya tabel masing-masing, nomor, jenis produknya apa, kemudian jenis materialnya apakah dia ferro atau non ferro, material ya, smart material. Ya, nomor satu misalnya kipas angin. Nah, apakah kipas angin itu ferro atau non ferro? Jadi ini logam ya, ini logam. Nah, misalnya kipas angin yang bukan logam, ada kipas angin yang plastik. Maka dia adalah polimer. Dicek please. Jenis material teknik yang ada di dalam produk ini. Ya. Sekarang silakan kalian membuat tabelnya. Masing-masing orang dulu ya, sebelum menentukan
Jadi dia membuat minimal 4 produk ya. Minimal satu orang itu ada 4 produk. Oke. Ya, adik-adik sekalian, bagaimana pekerjaannya? Apakah sudah belum? Sudah. Ya. Oke. Coba satu orang ya berikan contoh. Silakan dari sini. Ya. Misalnya Berdiri. dari jenis produk yaitu 1 sendok termasuk Vero dan komposit, 2 TV termasuk Vero, polimer, kerak Vero, komposit. Izin jawab. Yang pertama jenis materialnya stop kontak yaitu Vero, polimer dan konduktif. Terus yang kedua jenis materialnya adalah keramik, non Vero, komposit. Terus jenis material ketiga yaitu kaca, itu non Vero, komposit. Terus yang keempat jenis material handphone, non Vero, polimer dan smart material. Sekian, terima kasih. Itu berarti menurut saya kalian semua sudah paham ya. Oke, adik-adik semua, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan seperti yang saya bilang tadi, yakni kalian akan membuat kelompok, kemudian akan menentukan jenis praktik apa yang akan kalian tentukan masing-masing. Bisa dipaham ya? Ya. Ini kelompok 3, kelompok 5. Oke, adik-adik sekalian, berdasarkan tugas yang diberikan kepada Anda yang tadi, ya, siapa yang bisa menyebutkan menurut Anda yang paling banyak ada di dunia ini apa? Jenis apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan, silakan dulu. Yang menjawab nomor 1 Ya. yang bahan material yang paling mudah didapat di dunia yaitu plastik. Kenapa? Karena dikarenakan bahan yang paling mudah didapat dan produksinya sangat besar. Oke, terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan saya kedua, menurut Anda apa yang paling sedikit diperoleh dari beberapa jenis bahan yang tadi? Siapa yang ingin jawab? Yang paling sedikit. Silakan. Tahu. Kemudian mengenai material yang kami dapat yaitu laptop, karena materialnya harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal ya, smart material berarti ya. Benar. Material cerdas. Oke, terima kasih untuk ya. Selanjutnya siapa yang mau jawab? Bismillah. Saya menjawab untuk keunggulan, keuntungan dari menggunakan jenis bahan berbeda-beda itu salah satunya untuk meningkatkan fungsinya. Selain meningkatkan fungsi, dia juga meningkatkan kekuatan. Oke. Yang katakan tadi bahwa beton mungkin lebih kuat daripada semen tanpa menggunakan pasir. Oke, terima kasih ya. Kemudian terakhir siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Silakan. Ya. Benar, menjawab kesimpulan yang diperoleh dari semua pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai tentang bahan yang mudah didapat, yaitu plastik dan mudah dan produksi terbesarnya itu plastik. Kemudian yang kedua, bahan yang sulit untuk didapat yaitu misalnya seperti laptop, komputer dan juga handphone, karena harganya lebih mahal dan kemudian baterainya terbatas. Kemudian yang ketiga, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa keuntungan yang berbeda-beda? Jadi saya mengambil kesimpulan yaitu di mana semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya dalam plastik memiliki kelebihan yaitu mudah diperoleh dan produksinya lebih cepat dan lebih besar. Kemudian kelemahannya itu dia tidak seperti handphone yang memiliki kecerdasan tertentu atau bisa mengakses kemana-mana. Begitu juga handphone, dia memiliki kekurangan yaitu memiliki baterai yang lemah, kemudian mudah didapat dan kemungkinan harganya juga mahal. Jadi sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda semua, nanti sebelum masuk ke praktek kelompok, pertanyaan saya, menurut Anda apa saja sifat fisika yang benda yang kalian ketahui? Silakan. Menjawab sifat fisika dari sebuah benda yaitu berat, volume, dan massa jenis. Oke. Ya, terima kasih.
Oke, siapa lagi ingin menambahkan? Silakan berdiri. Saya akan menambahkan yaitu ukuran benda, spesifikasi dan produktif. Oke, terima kasih ya. Bagus ya. Dimensi benda dan graviti spesifik. Oke, terima kasih ya. Karena tadi Anda telah menyebutkan jenis-jenis sifat fisik yang penting bagi material, maka selanjutnya kalian akan saya bagikan ke kelompok ya, 5 kelompok tadi. Dengan masing-masing kelompok itu, kelompok pertama materi yang akan dia bahas, yang akan dia praktikumkan adalah mengenai berat benda, volume benda, dan juga massa jenis benda atau densitas benda. Nilai gravity spesifiknya, nilai GS-nya. Kemudian yang terakhir mengenai porositas. Nanti kalian akan saya berikan alat untuk melihat dari porositas dari suatu benda. Bisa dipahami? Sekarang tugas kalian adalah mencari tahapan-tahapan pengujian. Kalian sendiri yang menentukan tahapan-tahapan pengukuran atau pengujiannya seperti apa. Dipersilakan. Oke, anak-anak semua, bagaimana? Apakah sudah selesai? Oke, bagus. Siapa yang mau menyampaikan tahapan-tahapan yang pertama? Silakan. Kelompok berapa yang sudah siap? Oke, silakan di sini dulu. Ya. Untuk pengamatan warna bahan adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu satu, menyiapkan sampel dari masing-masing bahan. Kedua, menuliskan warna masing-masing bahan pada tabel yang tersedia. Kemudian 4, melakukan analisis dan perbandingan dengan bahan lain dari golongan yang sama. Dan kelima, mempresentasikan dan membuat laporan hasil dari pengamatan tersebut. Itu pertama kita menimbang sampelnya, terus kemudian yang tahapan kedua kita masukkan air ke dalam gelas ukur, terus kemudian timbang kalau sudah diisi air dan catat masanya. Terus langkah yang ketiga, masukkan sampel yang tadi telah kita timbang ke dalam gelas ukur, kemudian timbang dan catat masanya. Yang keempat, untuk menghitung spesifik. Oke, terima kasih banyak. Ya, kenapa? Silakan selanjutnya kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3. Dapatkan hasil dari ukuran tersebut, kami masukkan dalam tabel. Setelah di tabel, kami menentukan volume. Lanjut yang terakhir membuat laporan. Oke, terima kasih banyak. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 3. Tersebut dengan rumus densitas sama dengan massa benda dibagi volume benda. Oke, terima kasih banyak. Berikan aplaus. Ya, jadi sekalian itu tahapan-tahapannya ya, yang nanti akan saya laksanakan di minggu depan ya. Jadi tolong bahan-bahan, alat-alat semua kalian siapkan. Kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan praktikum di kelas ini ya, dengan kelompok masing-masing yang sudah terbentuk. Dan tolong nanti Anda benar-benar melaksanakan praktikum itu dengan baik. Oke, untuk hari ini demikian kegiatan perkuliahan kita. Banyak kalian telah mengikuti perkuliahan pada pelajaran ini, ya. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang next week ya. Ya, semuanya. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruhnya. Duduk, siap, gerak, siap, gerak. Dan tempat laporan. Lapor, PRMP siap mengikuti praktik yang belakang ini. Lanjutkan. Lanjutkan.
Ngobrol selesai. Istirahat, teman. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dari yang minggu lalu, ya. Jadi kita sudah merencanakan bersama bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum ilmu bahan khususnya untuk melakukan pengukuran sifat-sifat fisika pada material. 5 kelompok dan masing-masing kelompok itu telah mengetahui apa judul ya dari setiap kelompok yang akan dia praktikumkan dan tahapan-tahapannya sudah dibuat masing-masing. Tujuan kegiatan kita pada siang hari ini praktikum dan kita akan menyelesaikannya selama 2-3 jam. Jadi diharapkan ada semua bisa berpartisipasi aktif. Nanti dalam proses kegiatan itu akan ada penilaian ya. Nanti ada pengamat yang akan melakukan penilaian melalui lembar observasi untuk mengamati Anda per individu. Ya, sehingga kita mendapatkan dari Anda. Nanti setelah itu akan dilakukan evaluasi ya untuk melihat kemampuan Anda dalam mata kuliah ini, mata kuliah ilmu bahan, dan juga kemampuan Anda di dalam sikap atau perilaku Anda ya secara psikomotorik. Terima kasih. Kemudian nanti di depan ini ada bahan-bahan, baik itu padatan, kita punya beberapa padatan yang juga Anda bisa lakukan pengujian, dan juga kita punya beberapa cairan yang nanti akan Anda uji, mulai dari uji densitas untuk mengamati warnanya, kemudian untuk uji spesifik gravity, uji dimensi, dan terakhir adalah uji porositas. Ya, uji porositas. Kelompok masing-masing untuk maju ke depan. Silakan untuk mengambil ya spesimen. Jadi ini juga boleh. Nanti kalau kalian sudah melakukan pengujian di depan kalian bisa ambil lagi yang lain. Ya, apa yang sudah kalian tulis kemarin, baca lagi. Kira-kira apa yang kalian tidak pahami? Kalian Kenapa ya ukur tinggi dia beda-beda itu dia. Sisinya berbeda. Dia yang rata-rata. Ukur rata-ratanya. 3,8. Jadi kan ini spiritus di internet. Ada warna spiritus ada 3 warna. Nah, itu dia bebas. Apa yang menyebabkan itu juga boleh. Mantap. Lebih mana lebih bagus? Apa itu? Di sini tuh. Sabar, pertama itu perlu ukur ini. Ini enggak usah terus. Terus ini terus ya. Sampai Sabung ini. Hah? Ah itu tadi. Sabung itu. Serat fiber ini. Fiber. Kenapa ada serat? Bukan serat fiber. Apa? Ben. Bertahan tuh begini. Di awal terukur masa sampulnya. Sampel kan kamu sudah tahu? Nah, sampel kan kayu. Jadi seimbang masa sampulnya. Nah, yang sampel di kayu. Bahasa bahan tuh? Jelas tambah solar tuh? Iya berat. Masa?
Kalau masuk jenis bensin sama dengan 1 liter itu sama dengan 1.000 cm3. Ya. Ingat ya, 1 liter sama dengan 1.000 cm3. Oke, semuanya. Lainnya. Oke, ada di semua. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah selesai ya. Jadi semua. Apakah sudah selesai? Ya. Mana yang sudah bisa? Oke, silakan. Jadi nomor 1 kami mengambil sampel yaitu spiritus. Spiritus juga dikenal sebagai alkohol etanolik, adalah produk yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayuran. Warna spiritus dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis bahan yang digunakan untuk membuatnya. Warna spiritus juga dapat dipengaruhi oleh jenis jumlah zat pewarna yang ditambahkan selama proses produksi. Secara keseluruhan, warna spiritus dapat bervariasi dari bening, biru hingga kuning tua dan dapat digunakan sebagai indikator kualitas dan jenis spiritus. Benar. Oke, kalau beberapa lagi yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Oke, silakan. Engineer yang akan menjelaskan tentang nilai spesifik gravity. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nilai spesifik gravity yang paling tinggi dan paling rendah serta jelaskan. Jadi dari hasil praktikum yang kami lakukan, nilai spesifik gravity yang paling tinggi yaitu 1,104 gram mililiter yang akan mengakibatkan benda tenggelam, dan nilai spesifik gravity yang paling rendah yaitu 0,829 gram per mililiter yang akan mengakibatkan benda mengapung. Siapa lagi? Kalau beberapa lagi yang sudah siap? Oke, silakan. Kelompok berapa nih? Kelompoknya Oke, silakan. izin kan? Ya. Jadi jenis bahan yang memiliki porositas paling banyak adalah porositas pada besi yang berkorosi, memungkinkan air dan oksigen untuk masuk lebih ke dalam struktur besi dan mempercepat korosi. Kelemahannya, penurunan kekuatan pori-pori dalam material, mengurangi luas penampang material yang solid sehingga mengurangi kekuatan material untuk menahan besi. Dan kesimpulan kami dari kelompok 5 yaitu korosi pada besi menciptakan pori-pori karena pembentukan karat yang rapuh, volume yang lebih besar dan permukaan yang tidak rata. Porositas ini mempercepat korosi dan melemahkan struktur besi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Terapung. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Ya, semua kelompok telah mempresentasikan hasil dari kegiatan praktikumnya. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Ya, tadi sudah dievaluasi juga mengenai proses kegiatan aktivitas Anda selama berproses, selama melaksanakan kegiatan praktikum. Sekarang kita akan melakukan tes atau evaluasi terhadap kemampuan Anda dari sisi pengetahuan Anda. Jadi tes yang akan kita berikan yakni tes menggunakan handphone, ya. Jadi menggunakan handphone dan dia bersifat kuisis. Dia ada sekitar 20 nomor ya untuk pilihan ganda dan 3 nomor untuk esai. Jadi masing-masing orang silakan membuka HP-nya masing-masing. Oke, seperti biasa quizis.com ya, quizis.com. Sudah? Oke, ada di semua. Jadi silakan kalian masuk di kode 981259.
Oke, ada semua ya. Semua telah melakukan uji, ya ujian menggunakan kuisis. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Ada yang peringkat pertama ada Lencili, yang kedua ada Johannes, dan peringkat ketiga ada Wilfred. Ya. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti ujian. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan dengan materi yang berbeda, tentunya pada mata kuliah yang sama, yakni ilmu bahan teknik. Dari saya, Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.